Salam, selamat pagi. Opung pertubuh situ Dr. Marul Kudar mengajak kita untuk pagi ini bernyanyi berdoa dan membaca firman Tuhan. Marilah kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita beri penghormatan kepada Bapa, Leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, petugas kesehatan dan keamanan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas karuniamu, semalam telah berlalu. Ku memuji-Mu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, terima kasih. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu membangunkan kami dari tidur kami. Sebentar kami Tuhan akan membaca dan mendengar firman-Mu. Ulang berkati kami Tuhan atas firman-Mu yang kami baca dan kami dengar, dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang masari martania idosahana martua roa kana tumangihon hada di Batak jalan naupiosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, pray continually, just reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia, tetaplah berdoa, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang dengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, pada pembacaan kita yang sangat singkat ini, kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia, inilah firman Tuhan yang paling singkat. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengisyaratkan, mengajarkan, mendidik supaya setiap umat ciptaan Tuhan, setiap manusia hendaklah tetap berdoa. Dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, dalam keadaan berduka, dalam keadaan bergembira, berduka cita, bersuka cita, kita dihimbau, kita diwajibkan tetaplah berdoa. Kita berdoa adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu ya Tuhan yang kita iman. Berkomunikasi, berbicara secara hati nurani, menyampaikan apa yang ada di dalam benak hati kita dan bermohon apa yang kita perlukan dan memohon apa yang tidak kita ingini agar tidak ada kita.
Kalau misalnya malapetaka, jauhkanlah Tuhan. Tambahkanlah rezeki, permohonan, dan kita senantiasa menginginkan supaya kita sehat walafiat. Itu kita mohon. Pembacaan firman Tuhan untuk malam atau pagi ini kita membacanya juga relevan dengan Lukas 21 ayat 36. Dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita diajak, diharapkan, disuruh untuk berdoa supaya apa? Supaya kita tahan uji, kita bisa hidup, kita bisa melampaui segala ritme atau gelombang kehidupan. Kenapa? Kita tidak tahu sedetik di depan kita apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Untuk itu kita berdoa supaya kita senantiasa diberkati, dilindungi, dan kita menjadi selamat. Maka pada pagi hari ini kita disuruh tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, segenting apapun, kita berdoa. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sabdamu untuk pagi ini telah menyuruh kami untuk senantiasa berdoa, bermohon kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, tetaplah ingatkan kami agar kami senantiasa berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami dalam hari ini harus terbaring di rumah sakit atau di rumah karena menderita penyakit, tolong sembuhkanlah Tuhan. Jika ada yang berduka atau berkabung atau belasungkawa, tolong hiburkan Tuhan. Demikian juga bila ada yang bersyukur, bersukacita atau berpesta atau apapun, kenaikan pangkat ataupun dapat berkah, kiranya Tuhan menambahkan sukacita. Bapa surgawi, anak-anak atau cucu kami atau peparan kami yang masih kecil, berilah pertumbuhan yang sempurna sehingga mereka kelak tumbuh dewasa dengan bimbingan daripada Tuhan. Bapa surgawi, jika masih berada di bangku pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi, Tuhan tolong berikan kecerdasan, kepintaran. Dan sudah kalau sudah tamat, Tuhan beri pekerjaan. Dan yang sudah bekerja, Tuhan tolong Tuhan beri disiplin, beri mereka kebijakan, pengetahuan, keterampilan. Dan jika sudah menunggu jodoh, tunjukkanlah jodoh yang sepadan. Dan bagi anak-anak atau cucu kami yang sudah bekerja, tolong Tuhan tambahkan berkat buat mereka. Dan yang sudah menikah, tolong Tuhan beri buah pernikahan. Bapa surgawi, kami bermohon kepada-Mu. Di dalam kehidupan kami kebutuh urapan berkat jasmani dan rohani. Kucurkan, anugerahkanlah itu Tuhan seseluruh dengan kehendak-Mu. Bapa surgawi, kami bermohon kepada-Mu untuk rakyat Indonesia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya menyongsong menyambut pesta demokrasi pemilihan umum Rabu 14 Februari 2024. Untuk itu Tuhan, segenap rakyat Indonesia berikanlah damai sejahtera bagi para pemimpin kami, pemerintah, petugas pemilihan umum, mulai dari KPU, Bawaslu, petugas TPS, petugas keamanan, atau petugas logistik. Berikanlah Tuhan mereka kecerdasan, kepintaran, berikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga mereka dapat bertugas dengan sempurna atas kekuatan daripada Tuhan. Dan berikanlah Tuhan kejujuran sehingga mereka dapat berhasil melakukan pekerjaan dengan jujur, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan aman, tertib, nyaman, dan lancar, serta jujur dan adil. Untuk itu
para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, kiranya mereka berkampanye dengan penuh damai yang daripada Tuhan. Janganlah ada mereka Tuhan saling menjatuhkan atau memberikan pandangan negatif, tetapi mereka kiranya berkampanye dengan menunjukkan visi misi yang jelas untuk membangun negara dan bangsa kami. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, buat rakyat Tapanuli yang ada di Bondan Pasogi maupun di perantauan maupun simpatisan menginginkan provinsi Tapanuli. Tolong Tuhan, berkatilah para pemimpin dan pemerintah agar mengesahkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon saat ini sedang panitia Hari Ulus Nasional sedang berada di Jakarta untuk membentangkan ulus di Monas. Kiranya berkati sehingga pemerintah mengabulkan Hari Ulus Nasional 17 Oktober setiap tahun hendaknya diperingati dan maunya didokumentasikan, dicatatkan di dalam buku UNESCO bahwa Ulus adalah budaya orang Batak. Untuk itu Tuhan, berkatilah segenap panitia yang telah melakukan dan berkati juga para simpatisan yang ikut Tuhan. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu untuk kebutuhan jasmani dan rohani kami, tetaplah Tuhan yang membimbing, Tuhanlah yang meridhoi. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita bernyanyi dari Kirung Pujian bukan BHKBP nomor 539. Saya padamu Tuhan, saya kasih nurul hati, dihadap di Tuhan, akan hidup kami, dan perlindungan ulu-ulu, dunia pada kamu. Terima kasih Tuhan, kami telah melakukan renungan firman. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Terimalah nyanyian, terimalah doa permohonan, terimalah ucapan syukur kami. Kehendak-Mu lah yang menjadi. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, kami layak menerima. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.